Udah, tadinya di Parita Manggala kita bacakan. Ternyata nggak sembuh malah meninggal. Pindah ke Awam Pindah Manggala. ke Awam Manggala gitu. Jadi makanya tadi kan berdoa atau baca Parita itu kan hanya selalu faktor saja. Kemungkinan kan ada dua, meninggal atau tidak. Artinya ada hubungan langsung nggak dengan dia menjadi sembuh atau menjadi meninggal gara-gara Parita, ya nggak bisa dijawab. Baik, semangat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini saya ditemani oleh Romo-Romo luar biasa, Pandita kita, Pandita Budayana, Romo Pujimin dan Romo Husin. Apa kabar, Romo? Luar biasa, kabar baik. Luar biasa, kabar baik. Romo, ini sebelum saya mulai nih dong, Romo, karena di sini ada Romo Pujimin, boleh dong Romo pantun hari ini, Romo. Ya. Baik. Untuk membangkitkan suasana. Saya bacakan pantun hari ini aja ya. Gitu. Boleh, Romo. Pantun hari ini tentang umbi Garut. Umbi Garut diparut, dikeringkan. Mana cakepnya? Cakep. Lupa ini. Kering dijemur menjadi tepung. Cakep. Jangan berlarut, ayo hentikan. Kebodohan dikikis hingga rampung. Cakep, mantap, luar biasa ini. Aduh, kebodohan harus dikikis hingga rampung ya, Romo ya. Nggak boleh dikit-dikit tapi harus selesai ya, Romo ya. Dikikis sampai rampung. Luar biasa, thank you Romo Pujimin ini. Pantun hari ini bisa menjadi semangat kita hari ini. Romo, tentunya ada alasan dong kita mengundang kedua Romo yang luar biasa hari ini. Bapak Ibu perlu tahu ya, Romo Pujimin dan Romo Husin serta Bapak Ibu Romo yang lainnya, mungkin ya Bapak Ibu dan yang lainnya. Ternyata beliau ini sangat begitu luar biasa. Pernah sampai saat ini ya Romo menjalankan puja bakti baca Parita ya Romo? Ya, layanan Parita untuk Manggala dan Awam Manggala setiap hari pagi dan sore. Pagi sore loh. Tanpa hari libur ya Romo? Tiada libur. Tiada libur. Weekend nggak deh? Ini luar biasa loh, karena itu diikuti seluruh. Maksudnya cukup orang-orang yang berada di DKI Jakarta atau semuanya? Bisa terbuka yang ikut di situ? Yang ikut di situ dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, iya. Ada Romo kita, Romo Nardi dari Batam. Dari Batam. Romo Satino dari Sumatera Utara ya. Ya, dari apa namanya itu? Sibolga. Ya. Berarti ini nggak hanya diikuti oleh komunitas yang ada di sini aja ya Romo, jadi menyeluruh ya. Iya. Mantap. Dan pagi sore nonstop dari 2019. Ini 2024, 5 tahun, Mas. Mantap. Masih, iya. Romo, itu kan yang dibacakan Parita ya. Kenapa sih kok Parita? Kenapa nggak mungkin yang lainnya gitu? Ya, pembiasaan ini bermula dari COVID ya waktu itu ya. Kegiatan mengisi waktu COVID berlatar belakang dari guru-guru agama Buddha di DKI tidak bisa merayakan Waisak di Taman Mini kan waktu itu. Sehingga seperti tahun ini kita akan menyambut Waisak selama sebulan penuh melakukan pembacaan atau pendarasan Parita. Yang 1 bulan sebelum hari Waisak ya. Nah, itu awal mulanya di situ. Nah, kita guru-guru DKI Jakarta dan juga kemudian kita mengundang secara online seluruh Indonesia, guru-guru seluruh Indonesia untuk membacakan Parita sekaligus atas sila waktu itu. Jadi setiap hari, setiap malam, belum pagi. Jadi setiap hari bacakan Parita. Nah, setelah selesai Waisak kayaknya vakum gitu. Pembiasaan baik itu akhirnya kita lanjutkan dengan pola pikir begini, ya pembacaan Parita. Ada latar belakangnya, diantaranya di ADRT sebagai pandita saya gitu ya. Ada kode etik pandita di nomor 15 kalau nggak salah, pasal 15. Terus salah satunya adalah pandita wajib
melakukan pendarasan parita. Kalau tidak melakukan pendarasan parita, setiap hari melakukan pelanggaran ringan, katanya begitu. Pelanggaran ringan. Jadi kita daripada saya membaca parita sendiri gitu ya, lebih baik saya membaca parita bukan untuk diri saya, tapi saya tujukan untuk orang lain dan mereka yang sudah meninggal dunia. Oh, kalau gitu membaca parita dalam bentuk apa ya? Oh ya, layanan Manggala dan Awa Manggala Parita saja. Dengan saya membacakan layanan Manggala dan Awa Manggala, otomatis di samping saya manfaatnya untuk saya langsung ada dan juga untuk yang lain gitu. Nah, sejak itu saya mengajak teman-teman yang tadinya terlibat dalam pembacaan parita waktu untuk Waisak, saya ajak untuk pembacaan parita pagi sore. Ya, sampai sekarang jalan, termasuk Romo Husin ini teman saya setia untuk membaca parita gitu. Walaupun saya bukan guru ya, tapi ada informasi dari Romo Pujimin ya, melakukan perbuatan baik kenapa enggak gitu kan. Langsung kita join aja gitu, sehingga dari sekarang bukan hanya guru aja ya Romo ya, banyak bukan itu umat biasa pun join. Semuanya. Jadi saat ini bukan hanya guru aja, bisa diikuti yang lain juga gitu ya Romo. Romo Husin berarti juga non-stop ya Romo ya? Ya, kecuali kalau ada halangan-halangan tertentu. Luar biasa. Romo kan itu Awa Manggala dan Manggala. Itu apakah pagi Manggala, sorenya Awa Manggala, atau 2 kali baca paritanya? Saat itu juga membaca 2 kali. Jadi diawali pertama kita layanan Awa Manggala Parita, kita bacakan, dedikasikan untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Selesai pembacaan Awa Manggala, kita lanjutkan dengan Parita Manggala. Jadi waktunya 30 menit kurang lebih setelah pembacaan 2 parita itu, Manggala dan Awa Manggala. Sebenarnya juga nggak terlalu lama ya Romo untuk kita menyiapkan waktu membaca parita ya. Nggak sampai berjam-jam ya Romo ya? Enggak. Padahal itu sudah sama artinya membacanya. Oh, sama artinya? Iya, jadi baca Pali dan artinya wajib dibaca semua supaya memang mengena ya. Jadi kalau baca parita tidak ngerti maksudnya kan jadi kayak burung beo gitu. Terus si Romo, ini apa maknanya dan maksudnya ya Romo ya, kalau ada artinya bisa mengerti manfaat dan maksudnya untuk apa membaca itu gitu ya. Nah Romo, untuk selama 5 tahun itu ada kendala nggak sih Romo? Selama ini sih tidak ada kendala, paling kendala di sinyal ya Romo ya. Iya, kendala di sinyal karena Romo Pujimin udah Romo yang luar biasa, sudah menyiapkan jadwalnya, malah kita ada jadwal untuk yang bertugas membaca parita ya. Kalau yang lain baca parita di rumah dengan meng-off-kan mic-nya itu, yang bertugas itu membaca parita dengan meng-on-kan mic-nya sehingga bisa didengar. Oh, jadi itu udah ada jadwalnya, hari ini siapa yang memimpin, siapa nanti sore siapa yang memimpin, siapa begitu ya? Iya, betul. Jadi setiap hari pagi sore itu ada pemimpinnya sendiri. Ya. Gitu. Tentunya Romo ya, untuk menjalankan itu kan konsisten ya Romo ya, konsisten dijalankan. Bagi anak muda seperti saya yang suka angot-angot itu kan nggak gampang Romo untuk mempertahankan 5 tahun loh. Itu kalau dalam organisasi udah 1 periode itu Romo, jabatan 1 periode itu Romo, tapi masih is okay untuk dilakukan ya Romo ya. Iya, jadi motivasinya pertama ya tadi ya, bahwa itu praktek baik ya, praktek baik, pembiasaan yang baik yang saya kira perlu dijaga supaya menjadi karakter ya ke depannya. Kalau diulang-ulang terus gitu. Membaca suta, membaca parita itu tidak akan ngerti hanya sekali. Makanya tiap hari dibaca. Itu pun ngerti, prakteknya belum tentu juga gitu. Iya sih, betul. Makanya minimal ya membaca parita itu adalah menciptakan kondisi baik sehingga bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi kita menjadi mediator ataupun juga menjadi motivator.
mediator, artinya ketika udah menciptakan karma baik. Kalau ada orang yang berjodoh dengan kita, itu kan bermanfaat. Nah, gitu. Kalau kita nggak menciptakan sesuatu yang baik, orang lain butuh kebaikan, nggak ada ketemu juga gitu. Jadi mediator, jadi motivator, memotivasi diri sendiri untuk selalu praktek kebaikan. Karena kita kan yakin ya apa yang kita lakukan itu akan yang kita tuai kan sesuai dengan hukum karma. Jadi sesederhana itu sih yang membuat kita terus konsisten pagi sore membacakan parita. Karena kebajikan yang besar-besar mungkin susah ya. Yang kebajikan yang sederhana aja lah. Dimulai dari yang kecil lah ya. Iya. Kalau kecil-kecil apa jadi filosofi sebut kan ya kecil-kecil, kalau panjang lama gitu ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi peningkatan kualitas batin kita kan gitu. Nah, untuk baca paritanya ya dari koordinator kita Romo Budimin sudah menyiapkan parita-paritanya berbeda-beda loh. Tiap harinya beda-beda. Jadi mengupas dari parita itu kan suta-suta budaya Romo ya. Jadi setiap hari berbeda-beda dan yang baca kita pun baca artinya dalam bahasa Indonesia juga sehingga kita menyerap ini loh yang dimaksudkan dengan arti dari parita tersebut gitu. Betul. Jadi apa yang disampaikan Romo Husin selama 7 hari itu pagi dan sore itu paritanya sama, tetapi hari berikutnya berbeda. Jadi selama 7 hari itu ada 7 jenis parita yang berbeda. Tapi ada parita yang sama yang diulang-ulang, tapi dalam satu parita yang berbeda setiap harinya ada. Misalnya dari Wandana, Tisarana, Pancasila itu kan nggak bisa diganti ya. Itu Wandana, Tisarana, Pancasila, Buddha Nusati, Buddha Dhamma Sangha Nusati itu satu paket. Kalau kayak layanan Awamanggala, satu hal yang wajib misalnya adalah Pabato Pamagata, itu nggak bisa diganti. Nah, selebihnya yang berbeda setelah Pabato Pamagata itu adalah parita misalnya Wijaya Sutta, kemudian ada Paticca Samuppada Pato, itu ada Anatalakana Sutta, macam-macam. Jadi itu yang beda dan justru pembeda-pembeda ini untuk renungan kita, untuk pengetahuan kita tentang hakikat kematian, menyadari tentang kematian, menyadarkan kita untuk ya realistis akhirnya gitu ya. Jadi itu nggak hanya membaca parita itu saja tidak ya Romo ya, tapi ada pembedaan untuk di situ. Mungkin kalau kayak di Manggala, mungkin hari ini Manggala Sutta besok apa gitu ya Romo ya. Di Manggala Sutta juga berbeda-beda. Kali Senin misalnya Jula Manggala Cakawala, hari Selasa misalnya Karania Metta Sutta misalnya, hari Rabu misalnya tentang berkah Manggala Sutta dan sebagainya gitu. Berarti itu sudah dijadwalkan tiap pasti itu gitu. Ya. Dan itu konsisten yang dilakukan sesuai hari. Ya. Jadi nggak hari ini requestannya nggak begitu ya Romo. Pokoknya jadwalnya memang sudah begitu ya. Itu requestannya paling nama orang Romo ya. Nama orang. Pas di Etawata. Iya. Iya, di Etawatanya. Dan yang paling banyak doa sampai saat ini ya orang sakit ya. Cuman memang lama yang belum sakit. Bertengger di parita itu lama. Kalau yang untuk meninggal dunia selama 49 hari. Jadi dibacakan sampai 49 hari. Ya. Kalau sudah lebih dari 49 hari ganti nama berarti untuk yang lainnya. Iya, otomatis ganti yang lain. Jadi kalau udah 49 hari namanya di-delete di situ. Gitu. Dan itu yang melakukan untuk yang mengkonsepkan itu leadernya Romo Budimin. Mantap. Ya. Dan Romo Husin sebagai sahabat beliau pengikut aja kita. Mendukung untuk hal itu ya. Emang enak. Berarti di doa online ini ada keterlibatan Kalyanamita yang luar biasa. Nah, Romo, berbicara tentang doa. Kadang kan ya namanya juga Awamanggala sama Manggala ya Romo ya. Doa untuk orang sakit dan kematian.
pernah mengalami sesuatu hal yang, maaf ini Romo, mistis-mistis gitu nggak sih Romo? Atau Enggak ya, mistis seperti apa? Misalnya cerita-cerita jadi aneh-aneh nggak ada Nggak sih, ada. nggak ada. Misalnya saya kalau membaca parita jadi tiba-tiba kaya, ya nggak juga. ya, iya sih Romo, itu juga iya sih. Kalau nggak Kalau kerja dapat tidur terus ya dapat udah. jackpot misalnya, orang saya nggak pernah pasang jackpot, ya nggak pernah dapat gitu ya. Ya juga sih Romo. Misalnya Ya. tiba-tiba dapat panggilan proyek ini juga nggak, orang saya nggak main proyek gitu. Ya. Ya, Jadi yang ajaib-ajaib, aneh-aneh enggak juga ya. Karena pemahaman saya tentang ajaib, aneh itu hanya karena keterbatasan kita nggak mengerti sebab akibatnya sebenarnya. Itu. Ya. Jadi karena kita nggak mengerti sebab akibatnya, jadinya ya ajaib, aneh. Kalau kita ngerti aja apa sebab akibatnya, ya nggak aneh sih. Sama Betul. seperti tukang sulap. Bagi kita ajaib. Tapi bagi tukang sulap nggak ajaib itu. Kenapa? Tukang sulap ngerti sebab akibatnya, biasa aja. oh iya, Gitu. karena Sebenarnya yang udah ajaib nggak ngerti ada. ya Romo ya. Iya. Hasilnya apa, penyebabnya apa, karena sudah tahu itu jadi ya Iya, berjalan aja betul. gitu ya Romo. Jadi membaca parita itu menjadikan sebabnya ajaib, enggak juga. Kondisi baik, ya, menciptakan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik otomatis berdampak pada psikis dan fisik dan psikis kita menjadi baik, kan gitu. Ya kalau kayak kesaksian-kesaksian teman saya, misalnya Bu Ani, Pak Husin, beliau waktu setelah selesai ditinggal oleh suaminya, ya kan masih teringat terus suasana rumah kayaknya nggak enak gitu. Tapi begitu rutin baca parita dan sebagainya, sekarang penuturan beliau sih ya, suasana jadi lebih enak ya, menjadi nyaman ya. Artinya kekuatan energi-energi negatif yang hadir mungkin akan menghalangi kita dalam beraktivitas. Dengan kekuatan kita membaca parita, kekuatan kebajikan yang kita kumpulkan, energi-energi negatif itu bisa tereliminasi begitu. Jadi bisa mengkondisikan Ibu Ani itu. Ya, karena kan tadi judulnya membaca parita adalah melakukan kebajikan, membaca sutta dan gata. Membaca parita itu kan mengulang khotbah Buddha ya Pak Husin ya. Mengulang khotbah Buddha itu kita tahu apa yang dikatakan disampaikan Buddha itu adalah sebuah kebenaran, ya, bukan sebuah ilusi. Artinya sebuah fakta yang diulang disampaikan oleh Buddha bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kalau kita lihat membaca parita kan memang nggak ada yang sifatnya memuja-muja gitu ya. Memohon nggak ada. Begitu dibaca isinya adalah ajaran Buddha. Iya. Kalau kita baca ajaran artinya etika. ya, Iya. Misalnya bagaimana supaya kita bisa jadi orang beruntung. Isinya di parita kita disuruh jujur, rendah hati, kayak gitu kan. Iya. Gitu. Supaya tenang, kita harus memahami bahwa dunia ini dicengkeram oleh anatta, tilakana, gitu. Kan anatta lakana sutta dibaca isinya menyadarkan kita tidak bisa terhindar dari takdir itu. Takdirnya apa? Bahwa kita hidup itu terikat oleh syarat dan ketentuan yang berlaku. Anatta lakana itu begitu. Gimana Pak Husin? Sepertinya begitu Bu. Jadi gini, pada saat kita baca parita, itu kan otomatis mengulang sutta Buddha. Dengan kita mengerti, batin kita kan tenang. Iya, gitu kan? betul. Tenang gitu kan. Oh, kita mengerti gitu. Nah, kejadian ini Romo Pujimin saat waktu Covid ya. Dulu waktu zaman Covid kan ada ibu-ibu yang dirawat ya. Dia tetap ngikut Zoom, saya lupa namanya, ngikut Zoom. Dia baca parita juga, ngedengerin. Nah, dengan batinnya tenang ya. Itu ngatur napasnya juga tenang. Jadi kan zaman Covid dulu kan sesak napas gitu kan. Nah, dengan dia baca parita, dia mendengar itu, otomatis batinnya tenang gitu. Sehingga dengan batinnya tenang kan otomatis
napasnya itu mudah diatur, bukannya sesuatu aja, tetapi karena batinnya dia tenang. Berarti Romo dengan pengalaman beberapa peserta yang mengikuti, beberapa bapak ibu yang mengikuti Puja Bakti online itu, online dan offline itu tidak menjadi jaminan, tapi jaminannya adalah bagaimana kesiapan hati kita untuk mengikuti Puja Bakti itu ya Romo? Ya, jadi mungkin begini, membaca parita itu kan apakah nanti berdampak, bermanfaat bagi yang kita bacain, ataukah hanya bermanfaat bagi kita? Ya. Itu kan biasanya tujuannya kita bacakan parita untuk yang meninggal ngerti nggak, gitu kan gitu ya. Termasuk yang sakit ngerti nggak misalnya gitu. Terus hubungannya seperti apa? Nah, jadi parita kan sering diartikan perlindungan, melindungi siapa? Melindungi pembacanya dan juga melindungi yang dibacakan gitu. Tetapi apakah yang dibacakan parita itu akan mendapatkan perlindungan yang sesungguhnya? Itu ada syarat ketentuan berlaku lagi. Oh, ada syaratnya. Iya, kan terikat oleh anatta tadi kan? Oh iya sih. Hukum ini segala sesuatu terikat oleh hukum anatta tadi. Oleh syarat dan ketentuan berlaku. Artinya tidak semata-mata parita itu akan menjadi faktor penentu seseorang menjadi sembuh atau tidak, nanti meninggal dunia jadi lahir di alam bahagia atau tidak. Artinya itu adalah salah satu faktor baik yang perlu kita kondisikan. Jadi ketika saya dan Romo Husin dan teman-teman membaca parita itu tadi adalah salah satu faktor baik yang kalau yang meninggal dunia itu bisa connect, ya, ibarat sinyal itu bisa nyambung dengan kondisi ini, ketemu dengan karma baik, dia kan bahagia. Nah, faktor kebahagiaan itu, faktor pikiran yang bahagia inilah yang mengkondisikan, ya, ketika dia sakit atau yang melewati masa transisi untuk meninggal dunia gitu ya, kondisi batin baik, maka dia akan meninggal dengan tenang. Meninggal dengan tenang otomatis dia akan terlahir di kondisi yang baik. Jadi parita ini yang seperti di awal saya katakan tadi menciptakan kondisi baik. Nah, kalau kondisi sinyal baik ini apakah nanti ditangkap oleh sinyal berikutnya, oleh si yang dibacakan doa itu tadi, parita, termasuk yang sakit, itu jadi faktor yang berbeda. Tapi intinya, ya kita membaca parita, kita sudah punya kegiatan yang aktif untuk menciptakan kondisi baik tadi. Betul. Itu. Terutama untuk si pembacanya. Terutama untuk si pembacanya. Karena si pembacanya membaca dan membaca artinya. Gitu kan, sehingga kita tahu maknanya gitu ya Romo ya, terutama tujuannya itu aja dulu lah. Jadi seperti di awal kita menjadi fasilitator penyebab kondisi baik bagi lingkungan paling tidak kita. Ya. Kalau kita tidak menciptakan kondisi baik, ya energi yang lain juga nggak akan hadir kebaikan. Kan ada hukum energi ya, baik ketemu baik, buruk ketemu buruk kan gitu. Hukum kesamaan dan gitu. Kalau kita menciptakan kondisi baik, ya seperti yang baik, yang akan berkumpul, yang datang, yang hadir juga yang baik-baik. Pasti yang baik-baik. Iya, gitu. Ketemunya juga dengan orang baik. Saya jadi ketemu dengan Romo Husin. Berarti saya ini beruntung juga ya. Dengan Romo-Romo di lain pulau, meskipun nggak secara fisik ketemu, tapi kita merasa dekat ya online. Punya teman. Sekali waktu kita berkunjung ke misalnya ke Batam kemana, kita nggak kehilangan obor, nggak kehilangan cerita. Gitu. Karena sudah ada orang-orang yang sudah dikenal ya Romo ya. Sudah kenal gitu. Ternyata luar biasa juga ya Romo ya, dari doa online ini ya, 5 tahun loh. Karena itu hal yang nggak gampang juga gitu. Nah, Romo, itu kan pasti ada berbagai macam pengalaman dari setiap yang didoakan dan kendala juga pasti ada, cuman tadi sinyal aja kan ya Romo ya. Nah, dari kekuatan parita itu Romo, pernah nggak sih Romo kalau di sesi-sesi itu juga ada sharingnya untuk menjelaskan bagaimana manfaat dari parita yang dibaca? Nggak ada ya kalau sharing-sharing untuk yang cerita
oh saya setelah baca parita jadi begini-begini, nggak ada sih. Tapi di luar itu di grup ada yang menyampaikan berita bahwa oh saya sudah sembuh gitu. Jadi tolong dikeluarkan Hapus dari namanya, grup ya keluar. kayak gitu-gitu. Ya. Jadi artinya ya mereka mendapatkan manfaat dari apa yang kita bacakan. Itu sih. Kemudian kalau yang udah tadinya di Parita Manggala kita bacakan, ternyata nggak sembuh Pindah. malah meninggal. Pindah ke Ya, awam pindah Manggala. ke Pindah. Awam Pindah Manggala gitu. Jadi makanya tadi kan berdoa atau baca parita itu kan hanya selalu faktor saja. Kemungkinan kan ada dua, meninggal atau tidak. Artinya ada hubungan langsung nggak dengan dia menjadi sembuh atau menjadi meninggal gara-gara parita? Ya nggak bisa dijawab begitu. Artinya ya tadi kalau minimal kita menciptakan kondisi baik, ya kondisi baik kalau kebajikan itu bisa mempengaruhi batin menjadi tenang, menjadi damai. Kan kondisi batin itu mempengaruhi fisik menjadi lebih baik. Baik ya. Gitu. Penyakit yang paling banyak itu kan memang fisik dan batin kan berhubungan. Penyakit bisa diciptakan dari kondisi batin yang buruk. Sakit fisik bisa menjadi parah jika ditambah dengan kondisi batin yang buruk. Meskipun sakit mungkin nggak bisa disembuhkan oleh kondisi batin yang baik, paling tidak dia tidak terlalu menderita karena paham dengan sakit itu sesuatu kenyataan hidup, ya dia nggak menjadi menderita. Dia bisa menerima sakit itu nggak jadi beban, sehingga dia bisa hidup bersama sakitnya dengan rasa tenang, berdamai dengan dirinya sendiri ya, minimal begitu. Jadi membaca parita menciptakan ketenangan. Jadi kekayaan apa yang diperoleh dari situ? Yaitu kekayaan spiritual, dari perkembangan spiritual lah ya. Mungkin kekayaan materi nggak bisa dapat dengan baca parita. Harus kerja tetap. Iya, harus kerja. Iya. Tapi untuk kesiapan hati, persiapan diri itu lebih karena di situ yang dibaca adalah suatu kenyataan ya, Romo, yang nggak bisa dihindari, namanya kematiannya nggak bisa dihindari, itu nggak bisa dihindari. Nah, Romo, ternyata ngobrolnya itu sangat begitu asik nih, Romo. Dia ingin bertanya kepada Romo Pujimin dan Romo Husin tentang kenapa pentingnya kita baca parita itu apa sih? Kenapa harus baca parita gitu? Ya, Romo Husin coba silakan Romo. Untuk saya pentingnya baca parita, kita mengulang Sutta Buddha. Jadi kita membaca tapi harus tahu artinya. Ya, sehingga kita bisa memaknai parita tersebut itu apa, gitu kan? Nah, kita membaca parita bukan hanya membaca seperti tadi burung beo ya, Romo ya. Tapi kita harus memaknai. Dengan adanya pembacaan parita yang dilakukan di koordinator oleh Romo Pujimin pagi dan sore, ya, dan dibacakan artinya juga, itu lebih kadang-kadang lebih mengena. Oh, ini loh, itu sesuatu dhamma itu sebenarnya. Ya kan, parita itu kan dhamma, kan mengulang Sutta Buddha. Ya, jadi pembacaan parita adalah di mana kita untuk belajar dan mengetahui bahwa ajaran Buddha ada di dalamnya. Ya, dari saya itu mungkin dapat tambahan dari Romo Pujimin. Sudah disebutkan ya di awal bahwa semua orang menginginkan kebaikan, senang dengan kebaikan. Ya. Dan kebaikan itu adalah salah satu sebab terciptanya kondisi bahagia gitu. Tapi tidak mudah berbuat kebaikan. Nah, membaca parita menurut saya itu salah satu cara yang paling mudah berbuat kebaikan. Kebaikan buat saya pribadi dan kebaikan yang saya ciptakan, yang saya kondisikan kan jadi fasilitator ya, jadi mediator ya, mediator bagi yang lain seandainya ada orang lain membutuhkan kebaikan. Coba bayangkan kalau nggak ada orang yang berbuat baik. Ketika ada orang yang sedang menderita membutuhkan kebaikan, dia nyari-nyari nggak pernah ketemu karena semuanya jahat misalnya gitu ya, repot. Nah, minimal kita
Ya, seberkas cahaya yang siapa tahu ada orang yang membutuhkan jodoh karma baik dengan kita, kita konsisten menciptakan kebaikan itu dengan baca parita, ternyata berguna bagi mereka. Nah, itu kan sesuatu yang nggak sia-sia kan gitu. Jadi apa pentingnya baca parita? Bagi saya penting karena pertama tadi membiasakan perbuatan baik. Kenapa harus dibiasakan, harus latihan? Karena berbuat baik nggak akan terjadi kalau nggak latihan. Jadi orang baik kalau nggak latihan, nggak dilatih, nggak dibiasakan, nggak akan bisa. Gitu sih. Iya sih, luar biasa ini Romo. Terima kasih untuk sharingnya hari ini Romo. Ini untuk menutup Romo. Satu pertanyaan lagi. Ada nggak sih Romo parita khusus yang wajib dibacakan ketika awal manggala atau manggala? Ya, mungkin Romosin bisa. Awal manggala itu yang khusus itu biasanya kita Pabato Pamagata ya. Ya, Sama Anicca Wata Sankara itu khusus deh kayaknya. ya. Mungkin dapat tambahan dari Romo Pujimin lagi. Kalau untuk manggala parita adalah parita-parita untuk menciptakan keberuntungan ya, menciptakan kondisi baik. Kalau awal manggala parita, parita untuk yang cocok dibacakan ketika situasi tidak menguntungkan ya, atau duka gitu. Nah, isinya baca parita manggala adalah menyadarkan kita untuk bagaimana menciptakan karma baik. Makanya di situ dibacakan yang wajib di manggala diantaranya ya perenungan terhadap Buddha Dhammasangha, perenungan terhadap keluhuran Buddha Dhammasangha, Buddha Sunasati, Dhammanusati, Sanghanusati. Selebihnya ya tadi ganti-ganti ya. Ada kadang Karania Metta Sutta, kadang Manggala Sutta, kadang Jula Manggala Cakrawala, macam-macam. Kalau untuk parita awa manggala menghadapi duka, kita disadarkan bagaimana tentang fenomena kehidupan kenapa duka itu terjadi. Di antaranya adalah membacakan Anatalakana Sutta, Paticca Samuppada Pato, itu. Pabato Pamagata. Nah, Pabato Pamagata itu isinya kan perenungan tentang hakikat hidup gitu ya. Sehingga supaya kita sadar bahwa kita terikat oleh hukum ketidakkekalan. Apapun yang muncul bertahan akhirnya lenyap. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itulah satu proses yang memang harus terjadi bagi mereka yang sudah hidup begitu. Jadi apapun kondisinya supaya kita tidak melekat terhadap kehidupan, tidak takut terhadap kematian, di parita awa manggala itu dibacakan sehingga menyadarkan kita. Nah, apakah yang meninggal ini nanti jadi sadar dengar cerita itu bisa iya bisa tidak ya, makanya tadi kalau yang meninggal dunia mungkin masih bisa kontak, ada energi positif dengan kita, dan kita tahu energi itu kan sifatnya kekal ya, sifatnya bisa nyampe kapan. Maka tadi apakah nanti offline atau online itu nggak masalah ya, karena energi sifatnya bisa nyampe kemanapun. Saya di sini, mungkin orang tua di mana di Jawa gitu, energi itu bisa nyampe. Yang penting antara sinyal itu connect HP dengan sinyal yang lain gitu bisa nyampe. Connect apa enggak gitu. Iya, sinyalnya oke nggak ya Romo Iya. ya? Begitupun berarti cara hati kita Iya, untuk energinya nyambung lah gitu. Analoginya sinyal tadi. Jadi parita-parita yang khusus dibacakan untuk awal manggala ya adalah parita renungan tentang hakikat hidup itu apa, bagaimana kesiapan kita menghadapi kematian. Jadi di situ disadarkan orang yang sadar tentang kebajikan, maka dia meningkatkan keyakinannya pada Buddha Dhammasangha. Itu. Jadi menghadapi kematian yang paling baik adalah dengan melakukan kebajikan. Di situ diingatkan. Ya. Makanya kalau dia ingat kebajikan, hatinya bahagia. Ya dia meninggal dengan bahagia, melewati proses transisi kelahiran yang lahir di alam bahagia. Jadi ya seperti itu.
Saya jadi mengerti. Taunya kan orang selama ini baca parita baca aja, tapi ternyata kita juga harus menggunakan kesiapan hati dan energi yang baik juga supaya itu juga bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk yang kita bacakan doa juga ya. Betul. Oke. Terima kasih nih Romo Bujimin, Romo Husin atas sharingnya luar biasa. Semoga ini menjadi awal yang baik juga untuk kita semua bahwa penting banget baca parita. Apalagi yang pandita ya Romo ya. Ya. Tadi Romo Bujimin soalnya cuma Ini ini. salah satu alasannya yaitu tadi salah satu kode etik yang harus dilakukan oleh seorang pandita budayana. Mantap, luar biasa. Mungkin ya teman-teman pandita budayana ada yang mendengar, nggak harus bergabung dengan kita sih. Tapi boleh Yang baca penting parita baca parita sendiri. ya, Romo, ya. Iya. Tapi bahwa kode etik baca parita itu wajib bagi pandita budayana untuk membentuk pandita budayana yang sesuai visi misi. Sesuai, Ya. Yang berkualitas. Baik, Iya. terima kasih Namo Buddhaya Romo. Sampai jumpa. Namo di Buddhaya. Nama budaya, terima kasih.